Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Pak Yayan. Gimana kabarnya semua? Pak Yayan harap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Di awal video, kita sama-sama sudah melihat bahwa tugas seorang kurir ekspedisi adalah mengantarkan paket. Dan paket itu bisa berupa barang, baju, makanan, atau dokumen penting. Yang pasti, paket itu harus sampai ke tempat tujuannya. Dan ketika paket itu tidak sampai ke tempat tujuannya, maka perusahaan ekspedisinya akan mendapat komplain. Nah, kira-kira seperti itulah tugas seorang Rasul, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Hari ini kita akan belajar iman kepada Rasul-Rasul Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat ke-75. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'um basir. Artinya, sesungguhnya Allah telah memilih utusan dari malaikat dan dari manusia, dan sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia. Dan utusan itu kita sebut sebagai Rasulullah. Jadi, Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Adapun tugas seorang Rasul sebagai berikut. 1. Menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman kepada Allah yang Maha Esa, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik, fa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu, dan jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Maka Allah akan menjaga kamu dari gangguan manusia, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Yang kedua, tugas seorang Rasul adalah menyampaikan petunjuk kepada umatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan yang ketiga, tugas seorang Rasul adalah menjadi uswatun hasanah, yaitu menjadi suri tauladan yang baik, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan orang yang meyakini akan datangnya hari kiamat, dan orang tersebut banyak menyebut nama Allah. Dan yang terakhir, tugas seorang Rasul adalah menyempurnakan akhlak, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Dan cara kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah sebagai berikut. 1. Mentaati dan menjalankan segala ajarannya. Yang kedua, meneladani perilakunya. Dan yang ketiga, menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu.
Dan jika kamu berselisih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik. Sekarang, mari sama-sama kita mendengarkan lagu nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui. Selamat menyaksikan. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Nah, nanti anak-anak bisa menyanyikan ulang di rumah masing-masing. Baik, hari ini kita sudah belajar iman kepada Nabi dan Rasul. Dari artinya, nama-namanya, tugas-tugasnya, dan bagaimana cara kita beriman kepada mereka. Pak Yayan harap anak-anak di rumah bisa memahami materi ini dengan baik. Cukup untuk hari ini. Pak Yayan ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.